pelajaran kita di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya, satu orang memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai dengan mata pelajaran belajar kita, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Terima kasih sudah memimpin doa kita. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, ada baiknya kita menyanyi lagu nasional. Sudah siap semua? Semua berdiri. Kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita mengenai fenomena alam dan juga mengenai fenomena sosial dan juga siapa yang sudah pernah mendengar mengenai fenomena alam? Siapa? Mengenai fenomena alam? Kan ada di sekitar kita toh? Nah, apa itu fenomena alam? Gempa
Ya, apa mengenai fenomena sosial? Komunitas. Terus mudik sama kriminalitas. Ya, itu juga termasuk mengenai fenomena sosial. Kenapa dengan fenomena sosial? Mudik, kalau contohnya orang berbondong-bondong atau semua mudik, itu akan mengalami apa? Suatu kejadian, ya kan? Yang heboh. Terus siapa lagi yang bisa? Heboh. Ya, ya. Pada ribut Ya, ada lagi yang lain? Ada? Nobel ada? Nobel apa? Mengenai fenomena sosial. Apa? Ya, pada ini masak juga mengenai tawuran juga itu adalah salah satu fenomena sosial. Ada juga mengenai fenomena budaya. Kalau kamu lihat fenomena budaya ada mengenai wayang kulit atau mengenai adat istiadat, itu kan fenomena budaya. Ya anak-anak, di pagi hari ini kita akan belajar mengenai eksplanasi. Jadi semua fenomena alam, sosial, dan sama budaya itu termasuk ke teks eksplanasi. Ya, kompetensi dasar kita di pagi hari ini yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi. Jadi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang kamu dengar ataupun yang kamu baca. Terus tujuan yang kamu pelajari yang pertama, kamu akan mengetahui ciri-ciri teks eksplanasi itu bagaimana. Terus yang kedua itu kamu bisa nanti menentukan gagasan umumnya dalam setiap teks. Nanti ada gagasan umumnya. Terus yang ketiga, kamu nanti bisa mengidentifikasi pokok-pokok informasi yang paling penting dalam teks eksplanasi. Sudah, terus juga manfaatnya. Kamu pelajari teks eksplanasi. Yang pertama akan menambah pengetahuan kamu, wawasan kamu. Jadi yang pertama kamu tidak tahu mengenai teks eksplanasi, kamu sudah mengetahui. Terus yang kedua kamu mengetahui apa saja fenomena alam dan sosial yang sering kamu dengar di sekitar kamu. Terus yang ketiga kamu apa? Mengetahui informasi penting mengenai teks eksplanasi. Sudah. Sebelum kita masuk ke pelajaran, jadi Ibu akan memberikan skenario pembelajaran kita. Nanti yang pertama Ibu akan menilai dari segi kepribadian. Kalau kamu aktif dalam belajar, kamu bagus, berarti kamu bagus. Terus nanti dari kelompok. Jadi pas sudah kelompok, kamu nanti bisa kerjasama dengan baik dengan temanmu tanpa ada satu orang yang main-main. Dan terus nanti ada tugas individu atau tugas pribadi. Jadi kamu harus dalam belajar. Kalau kamu mendengar sebuah video, kamu perhatikan nanti akan bertanya mengenai video yang Ibu akan tampilkan.
Setiap hari kita mengalami perputaran waktu siang dan malam. Bumi mengalami masa terang dan gelap dalam waktu tertentu. Manusia menjalani aktivitas tiap hari pada waktu-waktu tersebut, mulai terbit hingga terbenamnya matahari. Perputaran waktu tersebut bagi manusia adalah bagian dari perjalanan hidup di bumi. Namun, banyak manusia yang tidak mau tahu tentang proses alami terjadinya perputaran waktu tersebut. Lalu, bagaimana sebenarnya peristiwa siang dan malam itu bisa terjadi? Bumi merupakan salah satu planet yang terdapat dalam tata surya. Bumi melakukan dua perputaran sekaligus, yaitu berputar mengelilingi matahari dan berputar pada kursnya. Bumi mengelilingi matahari dalam satu putaran memerlukan waktu 365 hari atau kurang lebih 1 tahun. Berkaitan dengan matahari, bumi berputar pada kursnya dalam satu putaran memerlukan waktu sekitar 24 jam. Waktu tersebut juga disebut satu hari bagi manusia. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya waktu siang dan malam di bumi. Selama 24 jam waktu bumi berputar mengelilingi kursnya, ada kalanya sebagian wajah bumi berdekatan dengan matahari. Pada saat itulah, bagian wajah bumi mengalami peristiwa siang. Seiring dengan perputaran, wajah bumi yang semula berada dengan matahari kemudian berbalik dan membelakangi matahari, sehingga sisi wajah bumi tersebut tidak disinari oleh matahari. Dengan demikian, bagian bumi tersebut mengalami peristiwa malam. Ada pula hal menarik dalam perputaran bumi tersebut. Manusia yang hidup di bawah garis ekuator atau garis khatulistiwa yang membelah bagian utara dan selatan bumi mengalami panjang waktu siang dan malam yang hampir sama, yaitu rata-rata 12 jam. Berbagai lokasi di bumi pada umumnya disinari matahari selama 12 jam per hari. Namun di tempat-tempat tertentu, panjang siang dan malam pada waktu tertentu memiliki waktu yang berbeda. Ada kalanya satu tempat di bagian utara atau selatan garis ekuator mengalami waktu siang atau malam yang lebih panjang. Perbedaan waktu siang dan malam ini disebabkan oleh revolusi bumi. Hal yang perlu kita ketahui adalah poros bumi memiliki kemiringan 23 mm terhadap matahari. Kemiringan ini tidak hanya menyebabkan waktu siang atau malam yang lebih panjang pada wilayah tertentu, tetapi juga berpengaruh terhadap terjadinya perubahan musim, yaitu musim panas, musim dingin, gugur, dan semi yang ada di bumi. Begitulah proses alami terjadinya siang dan malam yang selalu kita rasakan dan alami setiap hari. Semua sudah menyimak dari video mengenai apa terjadinya Siang yang dan malam. Coba kamu buka di buku halaman 113. Itu ada teksnya mengenai terjadinya siang dan malam. Ada kan? Di halaman 113. Ibu mau bertanya mengenai isi dari video yang kamu simak. Yang pertama, dari video ini yang kamu simak tadi, kalau kamu nanti ada di buku juga. Apa pengertian dari fenomena alam yang terjadinya siang dan malam ini? Mengenai teks eksplanasinya apa? Sekarang sih merupakan suatu fenomena alam sosial yang mempengaruhi Ya, ada lagi yang lain? Ada yang lain? Ada? Ya, Katarina? terjadinya siang dan malam merupakan
fenomena alam terjadinya siang dan malam. Siapa yang bisa? Ya, apa jawabannya? Buat dan membuat informasi dan dengan adanya kejadian terjadinya siang dan malam. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Ada? Saya Ya, bersifat keilmuan adalah salah satu fenomena alam yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. ya, terima kasih. Ada lagi? Saya itu bersifat informatif karena bertujuan memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Ya. Ada lagi? Saya Ibu. Ya, ini logika. Membahas hal-hal yang bersifat umum karena terjadinya sesuai dengan alam, menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih buat logika. Terus yang nomor 3, kita kan tadi ada membahas di sini mengenai gagasan umum. Siapa yang bisa? Saya dulu. Ya, gagasan umumnya mengenai apa? Gagasan hukum dalam terjadinya siang dan malam, bumi berputar pada porosnya dalam waktu 24 jam. Saat bumi menghadap matahari akan mengalami siang hari, saat bumi berputar dan menjauhi matahari, bumi akan menjadi malam hari. Ya, terima kasih buat Santana Lopez sudah mau menjawab. Berarti dari pertanyaan ini tadi sudah ada sebagian yang bisa menjawab mengenai apa itu pengertian dari teks eksplanasi, mengenai ciri-cirinya, terus juga mengenai gagasan umum yang ada dalam cerita atau dalam teks terjadinya siang dan malam. Semua sudah ahli? Sudah paham atau sudah mengerti? Sudah. Berarti Ibu akan anak-anak tadi sudah mendengarkan atau menonton cuplikan sebuah video. Ya, dari video tadi kita bisa melihat pengertian teks eksplanasi, yaitu bertujuan menjelaskan proses atau tahap proses yang menjadi bagian dari sebuah informasi, baik yang bersifat alami maupun terjadi karena campur tangan manusia. Kenapa dibilang campur tangan manusia? Contohnya mengenai banjir. Kalau manusia tidak membuang sampah sembarangan, pasti tidak akan terjadi banjir, ya kan? Ya. Kenapa bisa terjadi banjir? Karena sampah bertaburan atau terbuang di selokan-selokan sehingga menumpuk, dan pas hujan datang deras sehingga selokan ini tidak bisa mengalir dengan airnya mengalir dengan lancar dan menimbulkan banjir. Sudah paham? Terus ciri-ciri dari teks eksplanasi kalau kita lihat dari tayangan video atau dari buku yang ada di paketmu teks mengenai terjadinya siang dan malam, bisa kita menyimpulkan ada dia 4 ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, dia bersifat faktual. Kenapa dia bisa bersifat faktual? Bisa dibacakan ini, Febrianti, apa nomor satunya, kenapa bisa dia bersifat faktual? Bisa dibacakan? Nomor 1 bersifat faktual karena memuat informasi yang nyata dan benar adanya kejadian terjadinya siang dan malam. Ya, terima kasih buat Febrianti sudah mau membacakan. Terus yang kedua, dia bersifat keilmuan. Bisa dibacakan oleh Julio. Julio bisa lihat di situ? Bisa? Kurang jelas ya? Berarti yang sebelah sini. Bisa dibacakan oleh Brema? Bisa. Nomor 2-nya? Karena salah satu fenomena alam yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih buat Brema. Terus yang ketiga, dia bersifat informatif. Kenapa dia bersifat informatif? Karena bertujuan memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Jadi ini memang beritanya ini secara nyata, bukan mempengaruhi, ya. Terus yang keempat, membahas hal-hal yang bersifat umum. Siapa yang bisa membacakan nomor 4? Kenapa dia bilang membahas hal-hal yang bersifat umum?
Ya, sekarang Karena terjadinya siang dan malam menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. ya, terima kasih sudah mau membacakan. Karena terjadinya siang dan malam menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini gagasan pokoknya ini. Kenapa dibilang dia gagasan pokok? Kenapa? Tadi kamu sudah ada yang bisa menjawab kenapa dia bilang gagasan pokok? Karena gagasan pokok biasanya sering disebut mengenai gagasan umum juga. Gagasan umum bisa ke gagasan pokok atau pikiran utama dalam sebuah teks. Jadi teks ini kalau itu yang paling dominan dibicarakan berarti itu adalah pikiran utama atau pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Sudah paham? Terus di dalam teks tadi terjadinya siang dan malam kita bisa menemukan banyak informasi-informasi penting yang ada di dalam terjadinya siang dan malam. Informasi-informasi penting apa aja? Kita jadi mengetahui ini terjadinya siang karena apa? Karena mengenai informasi yang paling penting di dalam teks eksplanasi. Jadi ada dia informasi pokok-pokok informasi yang paling penting. Apa-apa aja itu berupa kejadian, paparan kejadian suatu fenomena alam dari teks. Tentang apa? Ada dia mengenai sebab akibat. Kenapa dibilang sebab akibat? Karena dia ada kata mengapa. Mengapa contohnya? Mengapa banjir bisa terjadi? Terus bagaimana dampak dari banjir itu? Kita bilang sebab akibat. Ya, sebabnya karena apa? Akibatnya karena apa? Ya, sudah paham? Sudah. Berarti sudah mengerti mengenai teks eksplanasi. Berarti sekarang kita lanjut ke tugas kelompok. Jadi bentuk kelompok masing-masing. Bentuk kelompok, ya nanti buatkan dulu semuanya untuk diskusi mengenai satu fenomena alam. Ya sekarang bentuk kelompoknya kita ada 5 kelompok. Ayo bentuk kelompoknya.
Perhatikan lembar yang diilustrasi mengenai teks, ada di situ mengenai angin tornado. Terus ada di situ mengenai kertas LKPD. Ada kan? Jadi dalam kertas LKPD ini kamu tulis nama kamu, ini nama kelompok. Sudah ada tempat untuk nama kelompok. Ada kan? Terus nanti pertanyaannya ini tuliskan pengertian teks eksplanasi. Nanti kamu cari jawabannya dari teks angin tornado yang ibu kasih. Sudah paham? Jadi nanti kalau ada yang mengerti atau masih bingung nanti bisa ditanyakan sama ibu. Nanti ada pertanyaan 4. Jadi kamu nanti jawab 4-nya dan ibu akan menilai berdasarkan nanti kekompakan dalam kelompok, ya. Kamu cari nanti jawaban nomor 1 mengenai pengertian teks eksplanasi berdasarkan angin tornado. Terus kamu nanti cari ciri-cirinya. Terus nanti cari dia mengenai gagasan dunia dan juga informasi-informasi yang penting dari angin tornado. Sudah paham? Sudah. Kasih waktu selama 15 menit dari sekarang. Ada yang kurang paham? Saya ibu, saya mau bertanya. Ya, apa yang kurang dimengerti? Kita isi jawabannya. Ya, nanti kamu isi jawabannya berdasarkan teks yang di sini. Nah, nomor 1 apa jawabannya? Ini juga nomor 2, 3 dan seterusnya. Sudah? Ada lagi yang lain yang tidak mengerti? Kelompok 2 sudah paham? Sudah ada yang mau ditanya? Kelompok 3 ada yang mau ditanya? Tidak ada? Iya. Kelompok 4 semua paham? Ya, kelompok 4 ada yang mau ditanya? Sudah? Kamu ini biar satu orang yang menulis, nanti 2 orang di sini yang cari jawaban, cari jawaban. Ya, sambil ibu nilai dari segi kekompakan dalam berdiskusi, ya.
Jadi kamu nanti cari jawabannya di teks mengenai baca manalah yang paling pokok paling dominan bicarakan aku di sini sudah selesai semua? Sudah semua kelompok? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Sudah, Ibu. Kelompok 4? Belum. Kelompok 5? Belum. Waktu tinggal 3 menit. Sudah, karena waktu kita sudah habis. Sekarang ibu suruh berkelompok untuk menyelesaikan hasil dari tugas kelompok ya. Kita mulai dari kelompok 1. Video. Semakin ke depan, mengerjakan hasil dari tugas kelompok. Kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kerja kami. Nama peserta kelompok Julio, Olivia, Sakura, Anthony, Nobel. 1. Menunjukkan pengertian eksplanasi dilihat dari angin tornado. Angin tornado merupakan salah satu fenomena alam karena mempunyai sebab akibat. 2. Menunjukkan ciri-ciri eksplanasi berdasarkan angin tornado. 2. Ciri-ciri eksplanasi berdasarkan teks angin tornado. A. Teks angin tornado memiliki gagasan umum. B. Teks angin tornado mempunyai kalimat yang membangun paragraf berupa fakta. C. Teks angin tornado mempunyai pola bintang waktu dan sebab akibat. 3. Tentukan gagasan umum dalam teks eksplanasi yang berjudul angin tornado. Gagasan umum yaitu badai alam yang paling keras adalah tornado. Bencana alam yang satu itu muncul dari mulai badai kecil yang kuat hingga menyebabkan kematian serta menghancurkan lingkungan dalam hitungan detik saja. 4. Tentukan informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam dari teks angin tornado. Paragraf pertama merupakan pernyataan umum atau gagasan umum. Paragraf kedua dan ketiga merupakan deretan penjelas. Paragraf ketiga merupakan interpretasi atau kesimpulan. Itu saja dari kelompok 1. Terima kasih. Dari kelompok lain ada yang menanggapi? Kami dari kelompok 3 menanggapi kelompok 1. Menurut kelompok kami hasil kerja kelompok 1 sudah bagus menjawab, tapi nomor 1 tidak jelaskan secara lengkap dan juga menjawab jawaban nomor 4 kurang lengkap. Penjelasan mengenai informasi penting mengenai angin tornado. Ya, terima kasih buat kelompok 3 ya, sudah menanggapi dari kelompok 1. Ya, semua tepuk tangan.
dan teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nama anggota Angel, Vicky, Febrianti, Fernandes, Dominika, Jenika. Soal nomor 1. Tuliskan pengertian teks eksplanasi dari dilihat dari tornado. Jawaban nomor 1. Angin tornado adalah salah satu fenomena alam yang dapat menghancurkan bangunan dan pohon. Dua, tuliskan ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan isi teks angin tornado. Jawaban nomor 2. Ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan isi teks angin tornado. Mereka sabda dalam memuat informasi mengenai terjadinya angin tornado. Karena salah satu fenomena alam yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, bersifat informasi karena bertujuan memberikan informasi tambahan bagi pembaca. Hal-hal yang bersifat unik. 3. Tentukan gagasan umum dalam teks eksplanasi yang berjudul angin tornado. 3. Dapat dari terjadinya angin tornado dapat menimbulkan bencana alam yang merugikan masyarakat. Soal nomor 4. Tentukan informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam dari teks angin tornado. Jawaban nomor 4. Terjadinya angin tornado berkaitan dengan proses terjadinya awan angin tornado biasanya terjadi ketika musim pancaroba pada waktu siang atau sore hari dengan suhu udara panas, legap dan awan di langit agak hitam. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Kelompok 2 ayat 8, ada kelompok lain? Ya, kelompok Jawabannya cuma nomor 2, ciri teks eksplanasi itu berapa? Ya, terima kasih buat kelompok 5 sudah menanggapi dari kelompok 2. Semua tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3. Bagi teman-teman, bagi guru, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dari kelompok 3. Soal nomor 1, tuliskan pengertian teks eksplanasi dari angin tornado. Jawaban nomor 1, angin tornado merupakan pukulan udara yang berputar membuat hubungan antara awan dengan permukaan tanah. Nomor 2, tuliskan ciri teks eksplanasi berdasarkan isi teks angin tornado. Nomor 2, bersifat deduktif. Nomor 2, karena memuat informasi yang nyata dan benar adanya kejadian angin tornado. D, bersifat ilmuwan karena salah satu fenomena alam yang berhubungan dengan kedua. C, bersifat informatif karena bertujuan memberikan informasi tanpa membaca. D, membahas hal-hal yang bersifat umum karena tornado menjelaskan bahwa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 3, tentukan gagasan umum dalam teks eksplanasi yang mengajukan angin tornado. Jawaban nomor 3, gagasan umum dalam teks eksplanasi yang mengajukan angin tornado tidak
Jawaban 4, dapat dari terjadinya angin tornado dapat menimbulkan bencana alam yang merugikan masyarakat dan menghancurkan bangunan. Sekian, terima kasih. Ya, itulah hasil kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok lain? Saya dari kelompok 1. Ya. Menurut kelompok kami hasil kerja kelompok 3 sudah bagus dan jawabannya lengkap semua. Ya. Terima kasih buat kelompok 1 sudah mau memberikan tanggapan buat kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 4. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi guru. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nama kelompok Katarina, Nuraini, Nubella, Francis, Santana, Aldrius. Soal nomor 1, tuliskan teks eksplanasi dilihat dari angin tornado. Jawaban nomor 1, angin tornado adalah salah satu fenomena alam yang dapat menimbulkan bencana alam yang merugikan masyarakat. Soal nomor 2, tuliskan judul teks eksplanasi berdasarkan teks angin tornado. Jawaban nomor 2, judul teks eksplanasi berdasarkan teks angin tornado. A. Teks angin tornado mempunyai berdasarkan B. Teks angin tornado mempunyai kalimat yang mengacu pada kata fakta. C. Teks angin tornado bersifat keilmuan karena salah satu fenomena alam yang berhubungan dengan pengetahuan. Selanjutnya, tentukan gagasan umum dalam teks eksplanasi yang berjudul angin tornado. Jawaban nomor 3, gagasan umum dalam teks eksplanasi yang berjudul angin tornado. Terjadinya angin tornado berkaitan dengan proses terjadinya awan cumulonimbus. Angin tornado biasanya terjadi ketika musim pancaroba pada waktu siang atau sore, bersamaan dengan udara panas, pengap, dan awan di langit agak menghitam. Soal nomor 4, tentukan informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam dari teks angin tornado. Jawaban nomor 4, tentukan informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam dari teks angin tornado, yaitu pada yang paling dahsyat adalah tornado, bencana alam yang muncul dari garis yang langit saja. Sekian, terima kasih. Ya, itulah hasil tugas kelompok 4. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 menurut kelompok kami hasil kelompok sudah bagus. Jawabannya cuma nomor 2, ciri-cirinya kurang lengkap sedikit lagi. Ya, terima kasih buat kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok 5. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 5. Satu damar, 2 Felicia, 3 Dr. 4 Juliana, 5 Rafa, 6 Benny. Soal pertama, tuliskan pengertian teks eksplanasi dilihat dari angin tornado. Jawaban nomor 1, angin tornado adalah salah satu fenomena alam yang dapat merugikan manusia yang dapat menimbulkan tekanan dari awan. Jawaban nomor 2, tuliskan ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan isi teks angin tornado. Jawaban nomor 2, ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan isi teks angin tornado. A. Bersifat faktual karena membuat informasi
berempat pada waktu siang dan sore hari dengan suhu udara panas, pengap dan awan di langit agak menghilang. Soal nomor 4, tentukan informasi penting yang dapat pada teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam dari teks yang tornado. Jawaban nomor 4, informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam dari teks tornado. Terjadinya tornado berkaitan dengan proses terjadinya awan angin tornado biasanya terjadi ketika musim pancaroba pada waktu siang atau sore hari dengan suhu udara panas, pengap dan awan di langit agak menghitam. Sekian presentasi kami. Ada tanggapan untuk kelompok 5? Ada Ibu dari kelompok 4. Apa dia tanggapannya? Menurut kelompok kami, hasil kerja mereka, hasil kelompok 5 sangat bagus dan lengkap jawabannya. Ya, terima kasih buat kelompok 4 sudah memberikan tanggapan buat kelompok 5. Semua tepuk tangan buat kelompok 5. Ya, berarti kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah maju ke depan menyelesaikan hasil dari tugas kelompok masing-masing. Dan Ibu lihat dari semua kelompok sudah bisa menjawab mengenai pengertian dari teks eksplanasi, ciri-cirinya, terus mengenai gagasan umum dan juga mengenai hal-hal yang penting mengenai teks eksplanasi. Jadi materi kita di pagi hari ini semua sudah tahu kan mengenai teks eksplanasi, mengenai pengertiannya apa, terus ciri-cirinya tadi ada 4, terus juga ada mengenai gagasan umum dalam teks eksplanasi mengenai angin tornado, juga tadi mengenai apa terjadi siang dan malam, juga ada kan mengenai gagasan umumnya, dan juga mengenai informasi-informasi penting yang sudah kamu cari dalam teks. Dan sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, ada baiknya kita membakar semangat biar kamu semangat, tidak ngantuk. Kita salam PPK dulu. Dan sambil kelompoknya berputar menghadap itu tadi tempat duduk masing-masing. Ayo. Salam PPK. Tepuk PPK. Siapa kita? SMP Negeri 4. Semua tepuk tangan. Semua sudah semangat? Tidak. Jangan lagi ya. Ya, kita akan menyimpulkan materi kita di pagi hari ini. Tadi kamu sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Siapa yang bisa menyimpulkan mengenai pengertian dari teks eksplanasi? Ada yang bisa? Mengenai kesimpulan. Ada yang Ibu. bisa? Ada? Ada. Ya. Namanya? Brema ya. Apa kesimpulannya? Terjadinya siang dan malam merupakan salah satu fenomena alam karena mempunyai sebab akibat karena saat bumi berputar dan menjauhi matahari, bumi akan mengalami malam hari. Ya, ada lagi yang lain mengenai kesimpulan di hari ini? Ya, apa?
Terjadinya siang dan malam merupakan salah satu fenomena alam karena mempunyai sebab akibat. Karena saat bumi menghadap matahari akan mengalami siang hari. Ya, ada lagi yang lain? Saya Ibu Puan hari ini. Saya itu Ya, Katarina. mempunyai informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena. Ya, bagus. Terima kasih buat Katarina. Terus ada lagi yang tahu mengenai kesimpulannya pelajaran kita di hari ini? Ada? Saya Ibu. Ya. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 4, yaitu A. Bersifat faktual, B. Bersifat keilmuan, C. Bersifat informatif, D. Membahas hal-hal yang bersifat umum. Ya, terima kasih buat Gio. Terus ada lagi? Saya Ibu. Ya. Saya Ibu Ya. mempunyai gagasan pokok tiap paragraf. Ya, terima kasih buat Prancis. Berarti sudah tahu ya mengenai kesimpulan materi kita di hari ini. Yang pertama tadi mengenai teks eksplanasi, yaitu bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa baik itu apa? Alam, sosial maupun budaya. Yang kedua tadi Julio sudah menyebutkan ada dia mengenai bersifat faktual, baru bersifat keilmuan, bersifat informatif dan membahas hal-hal yang bersifat umum. Terus yang ketiga mempunyai gagasan umum atau pokok dalam eksplanasi. Yang keempat yaitu mempunyai informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena. Berarti sudah tahu yang mengenai menyimpulkan materi. Ibu akan merefleksi pelajaran kita di hari ini. Anak-anak, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Dari segi mananya menyenangkan? Dari segi materinya kah atau dari segi pembelajarannya? Segi materinya dan pembelajarannya. Dua-duanya, materi dengan pelajaran. Terus semua sudah paham atau mengerti mengenai materi kita hari ini? Sudah semua? Sudah. Terus ada kendala atau hambatan? Tidak ada? Tidak. Ya, berarti terima kasih semua sudah paham mengenai materi kita di pagi hari ini. Terus dari tadi kelompok yang maju ke depan, ini hasil jawabannya. Ibu perhatikan dari segi jawaban yang paling bagus yaitu hasil tugas kelompok 5. Jadi semua tepuk tangan buat kelompok 5. Ya, sekarang Ibu akan menyuruh semua untuk mengerjakan tugas pribadi. Ya, tugas pribadi atau tugas individu biar semuanya lebih paham mengenai materi kita di pagi hari ini. Kamu bisa melihat di halaman 117. Kamu kerjakan dari halaman 117. Ada dia mengenai matahari terbit dari timur. Jadi kamu cari apa itu pengertian teks eksplanasi berdasarkan teks matahari terbit dari timur. Cari cirinya bagaimana, terus gagasan umumnya bagaimana, dan juga informasi yang penting di dalam teks matahari terbit dari timur. Sudah, Ibu kasih waktu mengerjakan selama 5 menit.
Yang tidak mengerti, Saya Ibu saya mau bertanya. ya. Ini bagaimana cara Itu cara kerjanya sama kayak yang kelompok tadi, cara mengenai bagiannya, terus dari bagiannya nanti kerjanya dari teks materi dari ini baru nanti tugas kelompoknya dan juga mengenai informasi yang dominan mana yang paling dominan atau yang paling sering dibicarakan itu mengenai kegiatan kelompoknya, ya. Sudah selesai semua? Sudah? Sudah. Ada yang ini ditanyakan? Tidak ada. Sudah yang lain? Sudah. Selesai semua? Sudah. Karena berhubung waktu kita juga udah habis, Ibu suruh beberapa orang untuk membacakan hasil tugas pribadinya atau individu ke depan, ya. Yang pertama ada Ibu Aceh namanya, ya. Ya, sekarang bisa maju Febrianti membacakan hasil tugasmu. Ya. Baca. Ya. Nomor 1, tuliskan pengertian teks eksplanasi dilihat dari matahari terbit dari timur. Jawaban, matahari terbit dari timur merupakan salah satu fenomena alam karena mempunyai sebab akibat. Nomor 2, tuliskan ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan isi teks matahari terbit dari timur. Jawaban nomor 2, ciri-ciri teks eksplanasi sesuai teks matahari terbit dari timur. A. Bersifat faktual karena memuat informasi yang nyata dan benar adanya kejadian matahari terbit dari timur. B. Bersifat keilmuan karena salah satu fenomena alam yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. C. Bersifat informatif karena bertujuan memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. D. Membahas hal-hal yang bersifat umum karena matahari terbit dari timur menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, tentukan gagasan umum dalam teks eksplanasi yang berjudul matahari terbit dari timur. Jawaban, gagasan umum dalam teks eksplanasi yang berjudul matahari terbit dari timur. Gerak matahari dari timur ke barat sebenarnya adalah gerak semu atau gerak tidak sebenarnya. Inilah yang disebut dengan gerak semu sehari matahari yang terjadi selama 24 jam. Soal nomor 4, tentukan informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi berupa paparan terjadi kejadian sesuai fenomena alam dari teks matahari terbit dari timur. Jawaban nomor 4, informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam dari teks matahari terbit dari timur. Bumi berputar mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam dari arah barat ke timur. Hal tersebut menyebabkan matahari terbit dari timur dan terbenam dari sebelah barat. Seperti yang kita lihat setiap hari, gerak matahari dari timur ke barat tersebut sebenarnya adalah gerak dari semu atau gerak dari sebenarnya. Ya, terima kasih buat Febrianti sudah mau membacakan hasil tugas pribadi. Silakan dulu. Tepuk tangan buat Febrianti. Nafela ya. Tuliskan pengertian teks eksplanasi dilihat dari matahari terbit dari timur. Jawaban, matahari terbit dari timur merupakan salah satu fenomena
alam karena bumi berputar mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam dari barat ke timur. Nomor 2, tuliskan ciri-ciri teks eksplorasi berdasarkan isi teks matahari terbit dari timur. Jawaban nomor 2, ciri-ciri teks eksplorasi sesuai teks matahari terbit dari timur yaitu A. Bersifat faktual, B. Bersifat keilmuan, C. Bersifat informatif, D. Bersifat membahas hal-hal yang bersifat umum. Soal nomor 3, tentukan gagasan umum dari teks eksplanasi yang berjudul Matahari Terbit dari Timur. Jawaban nomor 3, gagasan umum dalam teks eksplanasi yang berjudul Matahari Terbit dari Timur. Bumi berputar mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam dari arah barat ke timur. Hal tersebut menyebabkan matahari terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat. Soal nomor 4, tentukan informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam terjadi teks matahari terbit dari timur. Jawaban nomor 4, informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam dari teks matahari terbit dari timur. Bumi planet yang kita tinggal ini berputar mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam dari arah barat ke timur. Hal tersebut menyebabkan matahari terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat. Seperti yang kita lihat setiap hari, gerak matahari dari timur ke barat tersebut sebenarnya adalah gerak semua atau gerak tidak sebenarnya. Inilah yang disebut dengan gerak semua hari matahari yang terjadi selama 24 jam. Ya, terima kasih buat Novela sudah membacakan hasil tugas pribadi. Tepuk tangan buat Novela. Karena waktu kita sudah mau habis, jadi nanti yang belum membacakan tugas pribadinya nanti bisa dikumpul ke ketua kelas, nanti baru diminta ke bagian ketua kelas dan ibu nanti akan menilai di rumah. Ya, Ibu. Untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan belajar mengenai meringkas isi teks eksplanasi. Jadi nanti ibu akan membuat satu teks. Jadi nanti kamu akan meringkas mengenai teks eksplanasi. Jadi nanti kamu bisa baca-baca di rumah supaya nanti pertemuan berikutnya lebih gampang lagi. Kita nanti akan mengerjakan atau membahas mengenai meringkas isi teks eksplanasi. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Ya, terima kasih buat Rema sudah melakukan doanya. Ketua kelas siap. Salam kepada ibu guru. Selamat pagi. Sudah bisa pulang. Sudah duduk dulu. Hati-hati jangan ada yang main di jalan. Langsung pulang ke rumah.